Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa, acara kita akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dekan FKIP Universitas Satyawiyata Mandala, yang kami hormati kemitraan dari UNICEF dan Uni Muda, yang kami hormati Bapak Ibu fasilitator dan tamu undangan, serta teman-teman peserta pelatihan yang saya banggakan. Tibalah kita pada penghujung kegiatan pelatihan penggunaan modul literasi baca tulis dan literasi numerasi bagi mahasiswa PGSD garing PGMI di Perguruan Tinggi Tanah Papua yang telah berlangsung sejak tanggal 29 September sampai 1 Oktober 2025 di lingkungan PGSD Universitas Satyawiyata Mandala Nabire. Bapak, Ibu, dan teman-teman, sebelum acara ini resmi ditutup, marilah kita simak pesan dan kesan dari perwakilan peserta pelatihan. Kepada Saudara Sabina Kedeikoto, dipersilakan menyampaikan pesan dan kesan. Salam, selamat sore Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan kesan-pesan selama pelatihan penggunaan modul literasi baca tulis dan literasi numerasi. Pesan saya, kegiatan literasi baca tulis dan literasi numerasi memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat. Melalui literasi, saya tidak hanya dilatih untuk membaca dan menulis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkreasi. Kegiatan ini menumbuhkan rasa ingin tahu, meningkatkan wawasan, serta menumbuhkan kegiatan positif untuk selalu belajar dan berbagi berbagai sumber bacaan. Selain itu juga, suasana kegiatan yang interaktif membuat proses literasi terasa menyenangkan dan bermotivasi. Dan kemudian pesan saya, semoga dengan kegiatan literasi yang kita dapat terus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan variasi kegiatan yang lebih kreatif seperti pojok baca, bedah buku, diskusi literasi, dan karya-karya tulis. Diharapkan pula kita sebagai calon-calon guru semakin aktif berpartisipasi sehingga budaya literasi benar-benar tumbuh dan menjadi karakter kita sebagai calon-calon guru SD. Demikian pesan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sabina Kedeikoto yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan penutup. Yang pertama oleh spesialis pendidikan UNICEF di Tanah Papua, Bapak Pria Santri Beringin. Kepada Bapak izin dipersilakan.
Sambil berdiri boleh ya teman-teman. Ya. Ya. Selamat sore. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Minta izin, ini kebiasaan jadi fasilitator Pak, jadi nggak biasa formal-formal. Sama kami hormati Pak Dekan FKIP yang sudah berkenan hadir, Ibu Kaprodi yang sudah berkenan hadir, dan para master trainer kita, Ibu Kima, Pak Aziz yang datang jauh-jauh dari Sorong, Bapak dan Ibu para dosen menjadi narasumber, Pak Rival, Bu Winda, Bu Anissa, Ibu Tut, Pak Jerry, Bu Fani, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terutama adik-adik sekalian. Kalau di pelatihan disapa selamat pagi, itu jawabnya apa? Pagi, luar biasa. Nah, ini melebihi ekspektasi. Gimana perasaannya teman-teman setelah 3 hari? Ada yang merasa bosan? Tidak. Jangan bohong. Benar? Senang semua? Ya. Oke, tadi Sabrina menyampaikan kesan-pesannya sangat sangat jelas ya, dan ringkas, dan mudah-mudahan itu dirasakan teman-teman semua. Yaitu sebenarnya kalau literasi dan numerasi itu kan boleh dibilang bukan ilmu baru, betul nggak? Dari kecil kita sudah diajak bapak kita, ibu kita, kakak kita untuk baca buku, untuk berlatih menggunakan logika. Dari kecil sudah diajari, betul nggak? Ya. Tapi kira-kira kenapa kita ikut lagi pelatihan dalam 3 hari ini? Ada yang nangkep nggak tadi apa yang dibilang Sabrina? Silakan. Nggak apa-apa. Aduh, minta maaf saya nggak bawa hadiah lagi. Prosesnya interaktif. Nah, bayangkan kalau Anda, teman-teman sekalian, itu anak kelas 1 SD. Waduh. Oh, siap. Nanti kalau gitu disimpan di kuisnya Buka Prodi kalau gitu. Nah, bayangkan teman-teman adalah anak kelas 1 SD. Saya ngalamin sendiri, anak saya yang nomor 2, sekarang kelas 2 SD. Waktu dia TK, itu TK-nya COVID. Ada yang ngalamin lah berarti ya, kayak teman-teman ada yang SMA zaman COVID. Iya. Ada ya? Belajar nggak? Tidak. Jujur mereka nggak belajar Pak. Nah, anak saya ngalamin hal yang sama gitu ya. Jadi gitu dia masuk SD, dia itu tidak belajar praliterasi, pranumerasi. Megang pulpennya itu masih pakai, sampai sekarang masih begini. Sampai sekarang. Nah, itu pentingnya belajar senam jari. Diajarin kan senam jari? Ya. Melukis di udara, belajar nggak? Ya. Kemudian jepit kepiting, ya kan? Nah, itu kami harus terpaksa dia habis pulang sekolah, udah kelas 1 nih. Itu kelas 1 lihat bukunya isinya tulisannya rapat-rapat. Habis itu nggak ada gambarnya, tidak menarik. Yang ada Pak, 2 minggu dia minta berhenti sekolah. Anak saya waktu kelas 1. Papa, saya nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Aku mau langsung kerja. Iya kalau bisa katanya gitu kan. Nah, tapi yang saya pelajari dari situ apa? Ketika kita nggak membiasakan pembelajaran, modelnya bermain, bukunya tidak menarik, tulisannya rapat-rapat, nggak pernah diajarin langkah-langkah ya, nggak diajarin senam jari dulu, nggak diajarin lagu-lagu kebun huruf, itu masuk kelas itu jadi monster. Masuk kelas, waduh, udah takut duluan. Dan itu dosa siapa? Dosa guru. Nah, kalau kalian nanti melakukan itu, berarti kalian meneruskan dosa itu. Nggak mau ya? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, harapan kami itu dari UNICEF beserta dengan teman-teman dosen, teman-teman percayalah, kalau kita tekun, kalau kita melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, nanti yang tambah pinter kita sendiri, bukan orang lain. Nah, kalau kita sering-sering latihan, sering-sering ngajar, kata pepatahnya gitu ya, kalau kita mendengar,
itu kita hanya dapat 1. Tapi habis mendengar kita menulis, kita mungkin dapat 2, dapat 3. Tapi kalau kita habis dengar, kita tulis, atau kita baca, kita tulis, kemudian kita ajarkan, kita dapat 5. Gitu. Artinya kalau teman-teman hanya datang ke sini, lalu kemudian enggak mempraktekkan, prakteknya jangan nunggu PKL, prakteknya jangan nunggu jadi guru. Nanti di rumah praktekkan sama siapa? Sama anak tetangga, sama adik, sama siapa, praktekkan. Betul nggak kalau misalnya belajar bunyi itu lebih cepat daripada menghafal alfabet? Di sini udah ada yang udah diajarin kan ya, gimana cara mengeja mas gimana kalau pakai pendekatan bunyi? Ya, bukan, ada yang masih gini, ama tambah es, dingin jadinya ya, tambah es soalnya. Jadi, tapi karena kalau kita pakai pendekatan literasi kita mengajarkan bunyi mas. Jadinya gitu. Itu perbedaannya dengan ama tambah es. Itu perbedaannya. Behubu, kehuku itu zaman dulu. Nah, di kita jangan begitu, gitu ya. Nah, kita tuh mulailah dengan kesadaran cetak dulu, ngasih tahu ini buku, ini halaman depannya, bukanya dari bukanya dari kiri ke kanan ya, nulisnya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Ini penting, gitu. Kalau nggak kan sering ya lihat anak-anak kecil bawa buku sok-sok baca tapi bukunya kebalik gitu kan, betul kan? Nah ya karena nggak pernah diajarin gitu. Nah mulai dari situ, bagaimana juga dengan numerasi dan seterusnya. Artinya apa? Saya minta maaf kalau kayak gini-gini memang panjang jadi saya ngomong Pak. Jadi tapi mencerminkan saya semangat sekali. Kami menitipkan harapan yang tinggi sekali buat adik-adik semua, buat teman-teman semua, supaya jangan berhenti mengajar. Boleh ya? Kalau misalnya berhenti mengajar, berarti teman-teman berhutang kepada janji masing-masing, ya. Nah, kapan mau teman-teman mulai mengajar? Jangan tunggu jadi guru. Nanti pulang praktekkan. Udah dapat buku modulnya kan ya? Sudah ya. Nah, kalau misalnya nanti ada temannya yang belum tahu, kasih tahu gitu. Jadi itu kira-kira sekali lagi secara kelembagaan Pak Dekan, kami juga siap kalau misalnya kita dalam waktu dekat mau ikat dengan kerjasama, mudah-mudahan itu membantu akreditasi kampus. Dan saya berharap sekali mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dari sekarang, atau bahkan 5 tahun dari sekarang, ada di antara teman-teman yang duduk di sini kita dengar sudah lolos kuliah di luar negeri di mana gitu ya, atau nanti pulang bikin sekolah di kampung, urus anak-anak di kampung di pelosok-pelosok gitu. Nah, karena percayalah mengajar itu menyenangkan, mengajar itu mengayakan batin kita. Mungkin kita dari ngajar nggak akan bisa beli jet pribadi ya, jadi pemain bola baru bisa jadi Cristiano Ronaldo bisa, tapi jadi guru nggak bisa. Tapi kita punya banyak sekali kekayaan lainnya. Saya alhamdulillah, puji Tuhan kalau ketemu di mana, Pak Guru, nah tiba-tiba dibayarin bakso, kan kita jadi nggak bayar gitu ya. Jadi kekayaan itu yang kita punyai kalau kita jadi guru. Dan kemana lagi kami menitipkan harapan kalau anak-anak PGSD pun udah nggak mau jadi guru gitu. Jadi itu dari kami. Sekali lagi terima kasih teman-teman, tepuk tangan untuk teman-teman sekalian yang sudah bersedia mau menjadi tonggak perkembangan pendidikan negara, terutama di tanah Papua. Harapan kami teman-teman terus berlatih, terus menimba ilmu, terus bertanya kepada dosen-dosen. Terusin diskusinya, tadi Sabrina bilang bikin diskusi ya, bikin pojok baca dan segala macam, silakan. Kalau ada perlu diskusi dengan UNICEF perlu dukung apa, jangan sungkan-sungkan kabari, kami juga akan dengan senang hati membuka diri. Demikian yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu pelatih, Bapak dan Ibu dosen, Pak Dekan atas waktunya, Bapak dan Ibu Master Trainer. Akhir kata kami pamit, mohon izin dari Nabire.
Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan Tuhan berkati kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Pria Santri Beringin. Kita lanjut kepada sambutan yang kedua, sekaligus menutup pernyataan resmi penutupan kegiatan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Kepada Bapak Martinus TKG SPD MT kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sungguh baik sehingga kami masih ikuti kegiatan sampai hari ini, hari yang ketiga, hari yang terakhir. Pertama-tama yang terhormat tim kami, tim yang terhormat, tim dari UNICEF Australia, yang terhormat Uni Muda Sorong, yang terhormat IAIN Sorong, dan lebih khusus spesial yang saya hormati kepada Ibu Kaprodi PGSD, Bapak Ibu dosen PGSD yang menata menyelenggarakan kegiatan ini bersama Uni Muda dan IAIN. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua berikan aplaus yang meriah. Saya secara pribadi dari awal mengikuti sampai hari ini jauh beda dengan teori yang ada. Di literasi saya sering membaca, tapi ini teori ini apa yang bisa dilakukan? Apa yang kita bisa, ternyata begini, ada master-master dari IAIN, dari Uni Muda dan UNICEF memberikan materi yang cocok dengan teori yang ada di online, ada di jurnal. Jadi yang modul-modul yang dibagikan itu pas sudah apa yang Anda belajar itu. Dan modul ini dikasih bekal buat Anda. Dan Anda penerapan terakhirnya yang lalu pelatihan selama 3 hari dari 29, 30 sampai tanggal 1 seperti apa, itu yang nanti kamu praktekkan di sekolah. Soal pengembangannya ya sesuaikan dengan kondisi daerah. Gunakan bahasa ya bahasa di mana Anda berada. Mereka yang bahasa Me tugasnya di pulau, tapi di sana bahasa Mor, ya belajar bahasa Mor. Supaya apa yang Anda mengajar itu sesuai. Kalau mereka tidak Anda gunakan bahasa Indonesia atau tidak mengerti, ya lipat dengan bahasa daerah mereka. Nah, kamu yang sekarang dari Mor atau dari Aliti atau Napa, kamu yang dari Toraja, anak-anak Toraja yang lahir besar di sini, anak-anak Nabire. Jadi anak-anak yang lahir besar di Nabire, tugasnya di Paniai. Di sana sebenarnya di Paniai, tapi kalau agak keluar dari danau masuk ke dalam, ada banyak yang tidak tahu. Bicara bahasa Indonesia, kalau soal mengerti itu mengerti. Apa yang Anda lakukan? PR buat Anda pulang malam tidak tidur belajar bahasa daerah. Nah ini yang jadi tadi disampaikan oleh pesan-pesan dari teman Anda itu, kita perlu inovasi, kreasi. Nah, kita selalu belajar. Belajar itu ya teori, panduan yang tadi dibagikan itu center. Coba kamu pergi seperti ini, lalu Anda kembangkan sesuai dengan kondisi daerah. Dan ini sangat luar biasa Pak UNICEF dengan timnya dari Uni Muda IAIN sungguh luar biasa memberikan kami untuk pengembangan ini. Dan saya secara pribadi juga mengucapkan kepada tim UNICEF Australia, kemarin itu mereka sudah ketemu dinas pendidikan dan mereka sudah promosikan ke kita bahwa di USU ada PGSD. Kenapa dinas pendidikan tidak perhatikan? Berikan aplaus kepada UNICEF. Karena selama ini orang melihat itu ke UNIPA, ke UNJ,
keluar di UGM sana. Padahal PGSD ada di sini. Nah, jadi ini juga menjadi ini karena UNICEF juga Australia dulunya itu mereka kerjasama dengan Pemda Paniai saat itu Megi jadi bupati dan sekarang sudah gubernur. Ini bagus sinkron Pak, terima kasih banyak Pak. Ini juga jadi jembatan supaya kita ini terbuka tali untuk ini. Jadi adik-adik semua mahasiswa calon guru karena tahun depan lulus sudah ini. Semester 7 semua toh? Ya? Ini semua berapa ini jumlahnya? 35 itu saya bagi 5 berapa ya? 5 orang ambil tentang literasi baca huruf judul skripsi. 5 orang tentang numerasi. Kalau ada yang banyak yang muncul besok itu skripsi itu bagus. Bisa tahu? Usahakan artinya kalau aduh saya mau ambil judul ini tapi bagaimana ya untuk menyusunnya? Minta petunjuk Pak Paldo, Pak Jasmari setelah Ibu Kaprodi nanti dong arahkan. Kira-kira penelitiannya seperti apa? Terus yang selalu saya katakan bahwa Anda ini adalah calon guru digital, bukan guru manual. Makanya baca juga perkembangan yang ada ini. Kita juga tidak bisa potongan pada kita kayak beda lama berarti kan dong kuno, bukan? Dong jauh juga pegang HP. Jadi ini juga jadi tantangan buat kita ke depan. Jadi ini juga menjadi tantangan kita ke depan, belajar. Nanti juga bagus UNICEF sudah buka jalan buat kita bahwa ke depan kalau USUIM ingin, kami juga ingin membantu Pak, kami sangat izin sekali ke depan. Karena mereka mengglobal, bukan Australia yang Amerika, tapi mereka Australia keliling dunia. Berkaitan dengan materi yang sama. Jadi apa yang kita belajar di Afrika juga sama. Dong belajar yang ini. Karena ini pemain ini cuma satu model. UNICEF-nya satu model pembelajaran literasi dan numerasi. Jadi kamu jangan berpikir bahwa apa yang kita belajar itu Jakarta tidak belajar. Oh juga belajar seperti ini. Jadi Anda adalah mahasiswa calon sarjana digital. Anda adalah calon sarjana milenium. Oke? Belajar dan terus belajar. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Pada akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih yang sungguh luar biasa, yang sangat mendalam kepada UNICEF Australia, IAIN Sorong dan Uni Muda Sorong yang telah meluangkan waktu, tinggalkan anak istri, tinggalkan pekerjaan demi anak-anak Papua. Datang selama 3 hari, mereka juga tidak mandi dari pagi siang, juga tidak tidur. Dong keluar di sini berarti itu panggilan dari dinas pendidikan, bukan dong pergi main tidur. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi saya ucapkan atas nama keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan USIM Nabire mengucapkan terima kasih dan terima kasih yang sangat mendalam. Semoga amal dan bakti semua pengorbanan ini Tuhan akan memberikan kelimpahan yang luar biasa. Pada Dekan Fakultas Keguruan USIM Nabire menutup kegiatan pelatihan penggunaan modul literasi baca tulis dan numerasi PGSD PGMI di Perguruan Tinggi Tanah Papua, kemitraan dengan Uni Muda Sorong, UNICEF Australia, IAIN Sorong dan USIM Nabire. Saya tutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, penyerahan cenderamata dari Dekan FKIP dan Kaprodi PGSD kepada Bapak Asis dan Ibu Nur Rohima, kami persilakan.
Pak Dekan dulu. Kalau perempuan harus cahaya. Fotonya izin bisa naik ke situ. Oke. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Foto simulasi. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke.